Baik. Nah, ini tadi contoh transaksi di poin C. Sekali lagi, saldo dari transaksi sesudah poin C itu akan kalian bawa ke menjadi saldo awal ke transaksi selanjutnya, yaitu ke transaksi di poin D, ya. Baik. Nah, pada poin D diasumsikan bahwa Solutionnet menerima uang dari pelanggan atas jasa perbaikan sistem informasi sebesar 75.000. Nah, eh, saat Solutionnet menerima uang, ini secara logika sudah jelas bahwa Solutionnet menerima kas dari pelanggan, ya. Nah, penerimaan kas dari pelanggan itu adalah penerimaan karena pelanggan sudah memberikan atau pelanggan sudah menerima jasa yang sudah kita berikan. Nah, pemberian jasa kepada pelanggan itu adalah bentuk dari akun pendapatan kita, ya. Jadi kalau misalnya kalian bekerja, kemudian kalian dibayar atas pekerjaan kalian, nah pembayaran atas pekerjaan kalian itu adalah pendapatan bagi kalian, ya. Baik. Nah, transaksi poin D ini karena Solutionnet menerima uang dari pelanggan, gitu ya, adalah transaksi di mana sifatnya adalah penjualan tunai, ya. Nah, mengapa? Karena penjualan tunai itu penjualan yang terjadi karena pembeli membayar secara langsung dengan menggunakan kasnya kepada penjual, ya, kepada penjual. Jadi penjualan tunai, kenapa penjualan? Ya kan ya sebetulnya tetap penjualan, itu penjualan jasa kita, ya, penjualan dari jasa kita memperbaiki sistem, ya. Nah, namanya adalah pendapatan. Transaksi D ini menyebabkan kas perusahaan bertambah. Mengapa bertambah? Karena menerima uang tunai. Nah, penambahan uang ini juga akan diiringi oleh penambahan di sisi yang lain, yaitu pendapatan. Oke, mengapa? Karena sekali lagi pendapatan adalah tambahan ekonomis dari suatu kegiatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini Solutionnet memberikan apa namanya jasa, dan jasa itu adalah hasil aktivitas perusahaan, ya. Ya, nah jasa itu dijual kepada orang lain dan orang lain memanfaatkan jasa kita. Kemudian mereka membayarnya secara tunai. Oke. Nah, transaksi tadi jelas akan menyebabkan kas perusahaannya menjadi bertambah. Oke. Nah, ada penambahan di modal pemilik atau di ekuitas pemilik. Namanya adalah pendapatan. Nah, pendapatan di sini bentuknya adalah pendapatan jasa. Mengapa pendapatan jasa? Karena kita peroleh dari jasa yang kita berikan, ya, dari jasa yang kita berikan. Nah, Anda catat atau kalian catat transaksi itu di bawah saldo. Jadi sebelumnya seperti biasa saya ingatkan kembali, tulis dahulu saldo dari transaksi sebelumnya. Ya, ini akan memudahkan kita nanti meng-cross check apakah transaksi yang kita catat tersebut sudah benar atau tidak, ya. Jadi tulis saldo terlebih dahulu. Sekali lagi, saldo ini kita peroleh dari transaksi sebelumnya di transaksi C, ya. Nah, jadi dari transaksi C terakhir kita punya saldo kasnya 50.000, kemudian ada perlengkapannya 13.500, kemudian ada tanahnya 200.000, ada utang usahanya 13.500. Nah, ditambah selanjutnya ada transaksi di D. Nah, transaksi D ini menyebabkan kas kita bertambah, ya, dan menyebabkan ekuitas pemilik bertambah dengan nama pendapatan. Nah, tadi kan tidak ada nih tulisan pendapatan, berarti kalian tulis di bawah ekuitas pemilik atau di bawah modal pemilik nama pendapatan jasa. Ya, kalian tulis dengan nilai penambahan sebesar 75.000. Nah, transaksi D ini menyebabkan perubahan di dalam saldo akun-akun kita. Kas kita yang tadinya 50 sekarang bertambah menjadi 125. Perlengkapannya tetap karena tidak ada transaksinya, tanahnya juga tetap 200.000 tidak ada transaksinya, utang usaha juga tetap karena tidak ada transaksinya. Nah, modal Kristina juga tetap karena tidak ada transaksi terkait dengan modal Kristina. Namun di ekuitas pemilik itu ada perubahan,
yaitu penambahan dalam bentuk pendapatan jasa sebesar 75.000. Nah, kemudian dari saldo-saldo ini kalian boleh cross check kembali ya. 125.000 ditambah 13.500 ditambah 200.000 sama dengan 13.500 ditambah 2.500 ditambah 75.000. Nah, ini nanti posisinya atau jumlah penjumlahnya akan sama ya. Oke. 125 ditambah 13.500 ditambah 200.000 jumlahnya sama dengan 13.500 ditambah 250.000 ditambah 75.000. Oke. Nah, kalian bisa lihat sekali lagi transaksi poin D ini menyebabkan kas perusahaannya bertambah dan pendapatan perusahaannya bertambah. Oke, pendapatan ini akan mengakibatkan penambahan di ekuitas pemilik ya. Oke, pendapatan akan menambah ekuitas pemilik. Oke. Nah, saldo ini setelah kalian mencatat perubahan dari transaksi D, ini akan menjadi saldo awal kita di tahap selanjutnya atau di transaksi selanjutnya. Jadi saldo-saldo sesudah sekali lagi saldo-saldo sudah kalian mencatat transaksi di catatan sebelumnya harus kalian bawa kembali sebagai saldo awal di transaksi berikutnya ya. Nah, saldo terakhir kita adalah kas 125.000, perlengkapan 13.500, tanah 200.000, utang usaha 13.500, modal 250.000, pendapatan 75.000. Ini akan kita bawa ke transaksi berikutnya sebagai saldo awal. Nah, ini dibawa nih sama kalian. Ini berarti yang ini sekali lagi ya, yang ini sampai dengan di sini, yang ini adalah dari transaksi di sini. Ya, dari saldo di sini. Oke, dari saldo di sini. Kalian bawa lagi ke tahapan selanjutnya di sini. Ya, jadi kalian bawa lagi di tahapan selanjutnya di sini. Oke, baik. Nah, kita sudah punya saldo awal dari transaksi sebelumnya. Nah, kemudian diilustrasikan lagi ada transaksi di poin E ya. Nah, transaksi poin E ini selama bulan pertama operasinya jadi selama bulan November ternyata Solutionnet telah mengeluarkan beberapa atau membayar beberapa beban ya. Nah, apa saja yang atau beban apa saja yang dibayar atau dikeluarkan oleh Solutionnet? Yang pertama ada beban gaji. Oke, Solutionnet membayar beban gaji sebesar 21.250. Juga ada beban sewa sebesar 8.000. Juga ada beban utilitas sebesar 4.500 dan ada beban rupa-rupa sebesar 2.750. Oke, transaksi E adalah transaksi membayar beban. Oke, kalau transaksi membayar beban, berarti transaksi ini sudah pasti akan mengurangi kasnya perusahaan karena membayar. Kalau kita membayar menggunakan uang, sudah jelas itu akan menyebabkan kas kitanya berkurang. Nah, transaksi pembayaran beban ini selain mengurangi kas perusahaan gitu ya, juga berakibat pada pengurangan di ekuitas pemilik, yaitu dengan nama beban-beban ya. Jadi di sini akan muncul pengurangan ekuitas pemilik dengan nama beban-beban. Kalau tadi pendapatan menambah ekuitas pemilik, sekarang beban-beban mengurangi ekuitas pemilik ya. Nah, kalian sekarang bisa lihat di sini ada pengurangan ya. Ini ada tanda kurang, maaf, ini ada tanda kurang. Kas itu berkurang sebesar 36.500. Dari mana 36.500? Yaitu kalian jumlahkan 21.250, 8.000, 4.500, kemudian 2.750. Kalian jumlahkan, totalnya adalah 36.500. Nah, 36.500 ini akan mengurangi kas kita karena kita membayar beban. Oke, sehingga transaksi E itu mengurangi kas kita sebesar 36.500. Oke, nah pengurangan kas ini akan diikuti oleh pengurangan ekuitas dengan nama beban-beban, sehingga tandanya di sini negatif ya. Ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban utilitas, ada beban
rupa-rupa. Kalian tulis di bawahnya di sini, Bu, kenapa nggak di sini? Ini kan saldo dari sebelumnya. Sebelumnya kan tidak ada transaksi beban. Nah, sehingga kalian tulis sejajarkan dengan poin E. Oke, tandanya adalah negatif, anak-anak. Tanda negatif di sini, ya beban gaji negatif, bukan berarti bebannya tidak ada. Tapi beban-beban ini berarti menunjukkan mengurangi ekuitas kita. Jadi sekarang kalian bisa melihat di bawah ekuitas kita itu ada modal Kristina, ada pendapatan, ada beban. Nah, ternyata yang menambah ekuitas pemilik itu adalah modal pemilik, pendapatan. Tapi yang mengurangi ekuitas pemilik itu ternyata adalah beban salah satunya. Nah, sehingga beban-beban di sini kita simbol dengan menggunakan tanda negatif. Sekali lagi tanda negatif bukan menunjukkan tidak ada beban, ya, tapi beban ini mengurangi perhitungan untuk ekuitas pemilik kita, itu maksudnya, ya. Nah, jadi sekarang di poin E kas kita berkurang 36.500, ya. Kemudian perlengkapannya tetap, tanahnya juga tetap tidak ada transaksi, sehingga kas kita sekarang sisa 88.500. Nah, utang usahanya juga tetap tidak ada perubahan, modal Kristina juga tetap tidak ada perubahan. Oke, pendapatan juga tidak mengalami perubahan ya tetap. Oke. Nah, muncul perubahan di ekuitas pemilik. Yang tadinya tidak ada beban, sekarang di bawah kolom ekuitas pemilik ada beban-beban, yaitu beban gaji dengan nilai 21.250, beban sewa 8.000, beban utilitas 4.500, beban rupa-rupa 2.750. Nah, jadi nanti cara menghitungnya adalah kas kita sekarang sisa 88.500. Berarti cara menghitung kalian nanti adalah begini untuk menghitung saldonya. Apakah persamaan akuntansi kita aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitasnya sama atau tidak? Caranya adalah kalian jumlahkan kas 88.500, ini kan saldo terakhir ya, ditambah 13.500, ditambah 200.000. Nah, kalian dapat jumlahnya sama dengan 13.500 ditambah 250.000 ditambah 75.000, namun dikurangi 21.250 dikurangi 8.000 dikurangi 4.500 dikurangi 2.750. Nah, nanti jumlahnya sekali lagi di sisi sebelah sini akan sama dengan jumlah di sisi sebelah kiri ini, ya. Jadi nanti ngitungnya hati-hati simbolnya. Sekali lagi, beban-beban itu akan mengurangi ekuitas, sehingga kita menggunakan simbol negatif di sini sebagai pengurang ekuitas. Oke ya. Jadi cara menghitungnya sekali lagi 88.500 ditambah 13.500 ditambah 200.000 sama dengan 13.500 ditambah 250.000 ditambah 75.000 dikurangi 21.500 dikurangi 8.000 dikurangi 4.500 dikurangi 2.750. Oke, sekali lagi dari transaksi E ini kalian bisa melihat ternyata ekuitas kita itu bisa bertambah karena adanya setoran modal pemilik, karena adanya penambahan pendapatan, namun ekuitas pemilik berkurang karena adanya beban-beban. Oke, sekali lagi simbol negatifnya berarti itu adalah simbol yang kita pakai untuk memperhitungkan saldo terakhir ekuitas kita ya. Lagi 88.500 ditambah 13.500 ditambah 200.000, nanti jumlahnya sama dengan 13.500 ditambah 250.000 ditambah 75.000 dikurangi 21.250 kurangi 8.000 dikurangi 4.500 dikurangi 2.750. Oke, perhatikan baik-baik tanda sama dengannya anak-anak ya. Tanda sama dengan ini berarti sisi kiri jumlahnya harus sama dengan sisi kanan. Sisi kiri jumlahnya harus sama dengan sisi kanan. Selalu seperti itu.